Halo, perkenalkan nama saya Alas Deratono. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita tuh membuat aplikasi sederhana, aplikasi BMI kalkulator untuk mengukur berat badan ideal kita ataupun untuk mengecek apakah kita tuh termasuk obesitas atau tidak. Untuk pembuatan aplikasi ini saya akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Untuk teman-teman yang mungkin kurang paham tentang bahasa pemrograman Java, tenang saja, saya akan jelaskan untuk step by stepnya secara detail ya. Oke, lanjut saja untuk preview aplikasinya. Bisa kita lihat di sini. Oke, ini adalah preview dari hasil akhir aplikasi kita. Kita bisa coba ya, untuk berat badan kita bisa anggap saja 59 kg. Untuk tinggi badan kita bisa ketik 170 cm saja. Oke, kita klik hitung BMI dan hasilnya adalah berat badan normal yang artinya adalah berat badannya termasuk ideal. Untuk selanjutnya kita bisa langsung saja masuk ke step awalnya. Baik teman-teman, untuk langkah awal, silahkan kalian cek lebih dahulu apakah di PC kalian itu sudah terinstall Android Studio atau belum. Kalau belum, silahkan kalian menginstal terlebih dahulu. Kalau sudah, lanjut saja ya. Kita buka Android Studio-nya. Ini kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah ya tampilan awalnya seperti ini. Kalian klik New Project. Di sini kalian pilih MT Activity. Untuk namanya saya akan berikan BMI underscore kalkulator supaya lebih enak ya, supaya lebih jelas dan lebih enak kalau kita nanti ngoding. Oke, lanjutnya Java, minimum SDK-nya API 21. Ini bebas sebenarnya, kalian bisa 22, 23. Cuma saya akan pilih 21. Kalau kalian klik finish ya. Ini kalian tunggu terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kalian langsung saja klik run ini untuk mengecek seperti apa tampilan pertama aplikasi yang akan kita buat ini. Oke, tampilannya seperti ini ya awal-awalnya ya. Di sini ada underscore ya, ada BMI masih huruf kecil, underscore kalkulator. Jadi ini saya tidak ingin tampilannya seperti ini. Untuk mengganti judulnya ini seperti apa di dalam header ini, dengan cara kita arahkan ke manifest, lalu kalian klik Android manifest.xml. Di sini ada Android 2 level. Nah, di sini kalian ganti ya menjadi BMI kalkulator sesuai dengan aplikasi yang akan kita buat. Oke, jika sudah, kalian klik lagi yang ini, run app, terminate, lalu kalian cek lagi apakah sudah diganti. Yap, sudah terganti ya. Kalau sudah diganti, kalian langsung saja menuju rest, lalu menuju layout, lalu klik activity underscore main. Nah, di sini ada tampilan awal hello world ya. Di sini, silakan kalian delete saja. Delete, karena kita tidak butuh itu ya. Lalu kalian menuju split, ya kalian klik split. Kalian lihat di sini. Di sini defaultnya content layout ya. Karena kita ingin setiap komponen itu supaya bisa sejajar secara vertikal, kalian supaya lebih mudah, lebih baik menggunakan linear layout. Jadi content layoutnya diganti saja dengan linear layout. Ya seperti ini. Lalu ini garis miringnya dihapus. Lalu kalian kasih penutup. Untuk linear layoutnya, oke sudah. Lalu kalian langsung saja tambahkan komponen ya. Karena layoutnya sudah kita buat, sudah kita ganti. Oh ya, untuk layout width-nya, untuk layout height ini apa artinya? Layout width ini artinya lebar dari layout tersebut ya. Kalau mesh parent berarti lebarnya sesuai dengan aplikasi ataupun untuk Android sesuai dengan Android usernya, lebar dari Android usernya. Jadi seandainya lebar dari Android usernya 1000 pixel, maka nanti layoutnya juga 1000 pixel gitu. Layout height-nya juga sama, bedanya ini tinggi ya kalau kayak gini. Jadi mengapa dibuat mesh parent? Karena supaya tingginya itu sesuai dengan tinggi dari Android user yang user pakai itu. Jadi seperti itu penjelasan singkatnya. Lalu text view-nya kita mesh parent juga. Untuk lebarnya, tingginya kita buat berkonten. Mengapa? Supaya tingginya itu fleksibel sesuai dengan konten dari text view-nya ini. Sesuai dengan konten dari judulnya. Ini kan text view artinya kita membuat label ya, label untuk start inputnya. Jadi jika labelnya, tulisannya itu semakin besar, maka
layout hingga juga semakin besar. Tapi kalau semakin kecil, maka layout hingga juga semakin kecil. Jadi fleksibel sesuai dengan kontennya. Kita kasih teksnya adalah untuk pertama kita kasih berat. Lalu untuk size-nya, text size-nya kita berikan 30 dp saja. Oke, warnanya ini masih abu-abu, kita ganti black. Kita ganti hitam ya. Untuk warnanya kita berikan dua text color. Jangan lupa kasih add color, karena kalau tidak seperti itu maka pasti error. Oke, kita berikan lagi, kita copy paste ya nih ya, copy. Lalu ini di Ctrl C saja kalau kalian bingung, Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, di sini sama saja, cuman ini berbadinya diganti tinggi badan. Oke, di bawahnya text view ya, kita berikan input. Cara menambahkan input gimana? Kita tuliskan edit text. Nah, di sini kalian untuk layout width-nya kalian tambahkan transparent, lalu untuk height-nya berkonten sama kayak di atasnya. Di sini kalian kasihin untuk berat badan, kalian kasihin dalam kilogram. Oke, mengapa tidak tampil ya? Karena kita lupa belum memberikan orientasi. Orientasinya kita berikan vertikal. Apa nih orientasi? Orientasi artinya arah dari setiap komponen ini. Kalau orientasinya vertikal maka dari atas ke bawah ya. Jadi seperti numpuk gitu. Setiap komponennya seperti numpuk. Tapi kalau seandainya horizontal, maka nanti akan sejadinya secara horizontal. Jadi secara datar. Jadi dari kiri ke kanan. Jadi seperti itu. Oke, kalau sudah seperti itu, kalian tambah edit text lagi. Kita copy paste saja. Ctrl C, lalu Ctrl V. Ya, di sini kalian berikan dalam sentimeter. Oke, ini kilogramnya ini huruf kecil saja. Oke, sudah. Lalu untuk terakhir kita berikan button. Oke, di sini kalian kasih width. Layout width-nya kita berikan. Untuk ini kita kasih berapa konten aja ya. Karena kita tidak ingin lebarnya tuh selebar Android-nya gitu, nanti kelebaran malah. Oke, ini untuk tingginya kita buat berapa konten juga. Teksnya kita berikan calculate BMI. Jadi setelah user menginputkan dalam kilogram dan sentimeter ini tinggi badan dan berat badannya, nanti akan user klik calculate BMI untuk melihat hasilnya. Oke, ini sudah. Jangan lupa juga untuk inputnya ini ya, karena kita kan pengen mendapatkan value dari input ini, dapatkan nilainya ya. Dari setiap input ini kita harus kasih ID. ID-nya yaitu ini bebas sebenarnya, cuma saya akan berikan berat badan. ID ini juga sebagai sebagai pembeda ya dengan komponen yang lain ya. Jadi kalian tidak boleh memiliki ID yang sama. Untuk ID jangan lupa diberikan add plus ID ini ya. Kalau tidak seperti itu nanti pasti error, karena tidak bisa menambahkan. Jadi untuk menambahkan ID, karena ini kan komponen baru, maka kita perlu ID yang baru juga. Untuk menambahkan hal tersebut kita memerlukan add plus ID ini. Button juga, buttonnya kita berikan calc BMI, itu nama ID-nya. Oke, ini sudah selesai itu setiap komponennya, tinggal kita merapikan saja ya. Di sini ini terlalu atas ya, jadi kita perlu ke center, menyenterkan ini supaya lebih ke tengah. Caranya bagaimana? Tinggal kalian tuliskan Android .2 Gravity, lalu kalian pencet ke center atau kalian ketika center ya. Oke, sudah seperti ini. Lalu ini juga terlalu pinggir, supaya tidak terlalu pinggir kalian berikan padding left. Padding left-nya 20 dp, untuk padding right-nya 20 dp. Padding itu artinya apa? Kalau di dalam layout ini ya, berarti jarak antara lebar layoutnya dengan lebar komponen ini. Jadi dikurangi, lebar layout dikurangi lebar komponen ini. Atau bisa dibilang jarak dari komponen ini menuju ke layout, menuju ke lebar Android-nya. Jadi itu sekilas dari penjelasan saya. Lalu di previewnya kita juga perlu gambar. Cara membuat gambar ini bagaimana? Kita klik kanan res, lalu arahkan ke new itu ya, vektor asset ya. Di sini namanya kita berikan logo. Terus clip art, kalian klik clip art ya. Lalu kalian carikan family. Ya, di sini kalian klik 2. Jika sudah,
kalian klik terus saja, lalu kalian klik finish. Yap, sudah. Lalu kita pengen gambarnya di atas berat badan ini ya, kalian di atasnya text view ini yang paling atas kalian berikan image view. Di sini kalian untuk width-nya kalian mesper saja, lalu height-nya web content. Di sini kasih source, lalu nanti nama gambarnya apa, logo ya, sorry. Oke, masih belum muncul ya. Oke, kita pakai ini saja, add drawable IC underscore baseline family classroom ini. Ya, ini sudah muncul ya. Ini sebenarnya sama saja sih dengannya tadi. Oke, ini masih terlalu kecil. Caranya supaya bisa lebarnya, kita kan pengen supaya lebih rapi ya, kita buat setengah ya dari tinggi Androidnya. Caranya bagaimana? Dengan cara kita berikan wake sum di sini. Tabel 10. Lalu untuk image view-nya kita tambahkan Android weight menjadi 5 ya. Oke, ini sudah menjadi lebar dari layout ini, kumpulan layout ini. Jadi apa ini artinya wake sum? Wake sum itu artinya sebagai total, nilai totalnya. Lalu kita pengen supaya perbandingannya setengah ya, kita tambahkan 5. Mengapa? Karena total ini bisa jadi tetap perbandingannya juga. Jadi ini image view-nya untuk layout bagian ini perbandingannya, kita pengen perbandingannya seberapa, lalu wake sum ini ada total perbandingannya. Jadi kalau perbandingannya 5, kalau total perbandingannya 10, maka nanti menjadi setengah ya, 5/10 menjadi setengah, maka otomatis karena ini tadi kan kita berkonten ya, itu height-nya tingginya ya, maka otomatis tingginya akan setengah juga gitu, menjadi setengah. Oke, sudah, ini sudah cukup sih, tinggal ini ya, mungkin kita kasih margin top untuk badannya kan terlalu mepet, 20 dp saja. Oke, ini juga sama, di image view kita kasih margin bottom 20 dp. Jadi margin ini apa? Margin ini adalah jarak per antar komponennya. Jadi supaya tidak terlalu mepet dengan komponen yang lain, kita berikan margin. Oke, lanjut. Ini sudah UI-nya sudah selesai sih. Kita lanjut saja ke codingnya ya. Nah, ini coding. Ini activity underscore main, ini main activity. Ini sama saja, ini saling terhubung ya. Tapi yang ini untuk layout, ini maksudnya untuk tampilannya, ini untuk backend-nya, belakang layarnya. Oke, nanti yang sudah diberikan ID apa aja, text view. Ini ada 2 sama button ya, 1. Oke, kita berikan edit text ya, yang diberi ID tadi, edit text. Ini berat badan ya, itu berat badannya kita beri nama BB. Ini bebas sebenarnya namanya, terserah kalian. Cuman saya lebih singkat aja, singkat jadi BB lalu TB. Lalu buttonnya kita berikan calc BMI saja. Oke, lalu ini ada errornya ya, kita perlu menambahkan kelasnya. Kita klik ALT plus enter sesuai dengan keterangan tersebut. Sudah, lalu kita inisiasi untuk berat badannya. Kita find v by id, jadi kita mencari ID-nya terlebih dahulu. Kalian plus r.id sesuai dengan ID tadi. Karena BB maka berat badan ya. Harusnya ada apa? Artinya resources ya, tempat kita mencari ID-nya. Lalu sama saja dengan yang atas, disesuaikan dengan ID yang kita berikan tadi. BMI. Ini cover BMI. Oke, sudah. Lalu kita deteksi ya untuk BMI-nya apakah user sudah mengetik kamu belum. Caranya bagaimana? Untuk BMI kan tadi sudah diinisiasi, lalu kalian klik titik, terus titik, lalu kalian cari set on kill listener, lalu kalian tuliskan new spasi, kalian cek apakah ada hijau. Jika ada hijau ini ya, maka kalian klik 2, maka nanti secara otomatis dengan auto completion dari Android itu ya, otomatis akan membuat seperti ini. Jadi kita tidak perlu mengetikkan secara manual ya, jadi otomatis sudah terbuat. Lalu setelah user klik itu ya, kita harus mengecek dulu apakah value dari berat badan tinggi badan ini masih kosong apa enggak, karena kita tidak mungkin mengirimkan data atau menghitung sesuatu yang kosong, kita tidak mungkin ya. Oke, caranya bagaimana? Dengan cara kita menambahkan string ini value BB ya, untuk berat badannya
lalu tinggi badannya kita berikan value TB. Oke, itu value BB, value BB dulu aja. BB kita tambahkan dengan cara kita menambahkan teks dari ini yang kita sudah inisiasi tadi. Jadi ini hanya sebagai input saja, kita membuka inputnya saja. Kita belum mendapatkan value dari input tersebut. Cara menambahkan value-nya dengan begini, dengan kita menambahkan get text, lalu kita jadikan itu string karena kita formatnya string. Lalu value TB-nya sama di get text lalu .toString. Oke, jika sudah, kita perlu page baru ya. Page untuk apa? Untuk menampilkan hasil dari akurasi tinggi badan dengan berat badan yang user inputkan itu. Oke, kita tambahkan dengan cara kalian klik kanan com.example.ini sesuai dengan nama yang kalian berikan tadi. Lalu kalian klik activity, lalu empty activity. Nah, di sini kalian tuliskan saja. Ini bebas sebenarnya, namun saya akan berikan result page di sini. Tulisan result page. Oke, kalau sudah selesai, kalau klik finish, yap, ini otomatis akan terbuat. Jika sudah, ya, nama kelasnya kan result page ya. Nanti kita berikan di sini. Intent, kita ingin mengganti halamannya ya. Nanti setelah user klik kita pengen mengganti halaman. Sorry. Ini karena kita harus mencek terlebih dahulu ya kondisinya. Apakah TB dan BB itu masih kosong atau tidak. Caranya bagaimana? Lalu caranya dengan cara value BB di .isEmpty dan value TB .isEmpty. Jadi ini apa? Jadi ini artinya adalah kita mengecek apakah value yang user inputkan itu masih kosong atau tidak. Jadi isEmpty ini artinya apakah masih kosong. Jika masih kosong, maka kita otomatis tidak boleh mengirimkan value tersebut untuk dikalkulasikan. Jadi kita harus memberikan keterangan untuk usernya supaya user tahu letak kesalahannya di mana. Oke, di sini kita pertama kasihkan class this. Jadi ini sesuai dengan ini ya, dengan kelas yang kita kerjakan ini. Lalu teksnya kita berikan silahkan cek input Anda. Oke, lalu jika sudah terisi, maka kita kirimkan data tersebut ke halaman result page ini. Caranya bagaimana? Kita buat intent dulu. Intent to new page, new intent. Nah, di sini pertama apa isinya? Isinya adalah kelas kita yang kita kerjakan ini sesuai dengan ini. Lalu menuju ke kelas yang baru, yaitu result page, yaitu tampilan yang kita ingin arahkan ya. Oke. Lalu di sini kita tambahkan, kita pasang lah ya, istilahnya kita tambahkan atau pasangkan data tersendiri. Ini kita beri nama datanya itu value saja, value BB sama-sama yang tadi kita buat variabelnya. Untuk isinya atau isi dari nama value BB ini kita berikan value BB ini. Ini adalah value yang user inputkan ya, berat badan yang user inputkan. Oke. Di sini kita value TB juga. Oke, ini sudah. Lalu kita start activity to new page. Yap, seperti ini. Ini sudah selesai sih. Tinggal kita utak-utik lagi untuk UI dari result page-nya ya. Ini kita sudah berusaha untuk mengirimkan value BB dan value TB-nya ke page yang baru ini. Oke, kita langsung saja menuju ke UI-nya. Untuk UI-nya kita klik speed lagi sama kayak tadi. Yap, di sini content layout lagi ya, karena kita tadi buat baru dan defaultnya content layout, kita ganti linear layout. Nah, di sini sudah, ini nggak perlu diutak-utik ya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini kita tambah komponen. Pertama adalah text view. Text view-nya kita sama kayak tadi, kita match sama berkonten. Lalu teksnya kita berikan result karena hasilnya ya, judulnya result. Lalu teks size-nya ini besar lagi dari tadi 30 dp aja. Oke, atau 40 dp juga bisa. Oke, lalu bawahnya, di bawah judulnya kita berikan hasilnya, berarti tampilan dari hasil yang sudah dikalkulasikan itu kita tampilkan di sini. Karena user belum menginput ya, maka teksnya adalah masih kosong karena user belum menginputkan ya.
belum dikalkulasikan juga. Lalu kita berikan button. Nah, buttonnya ini berkonten juga. Lalu teksnya kita jadikan kembali atau kalkulasi kembali BMI. Ini kita konsisten aja buat bahasa Indonesia. Oke, calculate BMI. Oke, sudah. Ini mapa belum terlihat. Yap, seperti itu. Sama tadi kita perlu menggunakan vertikal. Jadi supaya terlihat. Oke. Jika sudah, kita pengen center ya, arahkan ke center. Maksudnya kita ketengahkan ke komponennya dengan cara menambahkan Android 2 Gravity lalu center. Oke, ini terlalu pinggir ya mesinnya. Cara supaya lebih ke tengah bagaimana? Kita berikan atas alignment ke center. Lalu untuk colornya kita lupa ya, belum menambahkan menjadikan hitam. Yap, sudah selesai menjadi hitam. Ini terlalu besar mungkin kita jika 30 dpi aja. Oke, ini sudah. Ini kita kasihkan again aja. Oke, sudah. Lalu kita berikan ID karena kita ingin utak-atik ya untuk value dari ini. ID-nya adalah result untuk ini ya. Lalu buttonnya kita kasih ID back to main page karena kita ingin kembali ke menu utama di mana user bisa mengkalkulasikan lagi BMI-nya. Oke, jangan lupa dikasih add plus ID. Oke, sudah. Kalau sudah, lanjut saja ya kita menuju codingnya untuk result page-nya. Sudah, ini kita hubungkan lagi untuk ID result sama back to main page-nya. Untuk resultnya nanti kita edit text. Oh sorry, bukan edit tapi text view. Ya, di sini text view kita berikan result sama saja dengan nama ID-nya. Lalu buttonnya back button aja ya namanya. Sama di alt enter lagi kalau masih merah. Oke, untuk resultnya kita inisiasi find view by id r.id result back button sama r.id back button back to main page ya tadi nama id-nya. Oke, untuk itu kita juga perlu mendapatkan value dari berbagai titik batin yang tadi kita kirimkan. Nanti kita tambahkan dulu stringnya. Cara mendapatkannya bagaimana? Dengan cara get intent. Tadi intent yang dikirim tadi ya, kita dapatkan dulu. Lalu get string extra. Nama stringnya nanti apa? Value bv. Jadi sesuai ya. Sama saja dengan yang di atas, kita copy paste saja sih karena sama saja, cuman ini lamanya kita berikan tb. Oke, ini sudah kita dapatkan value nya. Lalu bagaimana caranya kita tuh supaya ini kan masih string ya deh, masih tulisan, bagaimana caranya kita mengubah menjadi angka karena kita perlu mengkalkulasikan. Caranya adalah dengan cara kita buat ini dulu ya, value tb angka supaya lebih jelas. Sebenarnya terlalu panjang ya, saya tahu ini terlalu panjang, cuman supaya lebih jelas. Oke, kita jadikan angka dulu ya. Caranya bagaimana? Value bb angkanya berbedanya ya, caranya kita tambahkan integer lalu dot parse int ya. Ini kita masukkan string mana yang ingin kita jadikan angka. Nanti kan karena bb ya, maka kita ingin menjadikan angka value bb. Oke, sama yang dengan yang atasnya kita buat integer pakai int value tb. Oke, ini sudah. Ini mengapa kok merah ya? Mungkin karena saya salah nulis variabelnya ya. Oke, oke lah, oke. Ini saya
sini saja. Sudah. Lalu kita kalkulasikan ya. Ini jangan integer ya. Kalau integer itu tidak bisa koma. Sedangkan bisa jadi karena nanti kan untuk rumusnya kita ingin mengubah value TB-nya menjadi meter ya, karena tadi inputnya ya cm jadi meter, dan ketika cm jadi meter itu bisa jadi koma ya, jadi kita perlu menjadikan double. Sekarang double ini bisa menerima koma. Oke, kita kalkulasikan hasil BMI nya. Untuk hasil BMI kita kalkulasikan, rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Oke, value berat badan dibagi value tinggi badan dibagi 100 dikali value tinggi badan dibagi 100 juga, karena kuadrat ya. Yap, sudah seperti aja. Lalu kita beri kondisi di sini. Hasil BMI-nya jika di bawah 18,5 maka resultnya ya, hasilnya kita berikan teks berat badan kurang. Kita berikan kondisi lain, jika hasil BMI nya kurang lebih sama dengan 18,5. Sorry, ini kebalik. Oke, dan hasil BMI nya kurang dari 22,9, maka resultnya adalah berat badan normal. Terus if lagi, jika hasil BMI nya lebih dari 22,9 dan hasil BMI nya kurang dari 29,9, maka kita berikan resultnya itu berat badan berlebih. Lalu kalau yang lain, berarti kalau di atas 29,9 maka hasilnya adalah obesitas. Ini kita hapus semua. Obesitas. Baik teman-teman, ini kita sudah hampir selesai ya. Tinggal kita tambahkan fungsi pada buttonnya. Kita beri kasih out klik listener. Ya, di sini kalian klik new, di spasi, lalu ada yang berwarna hijau ini kalian klik 2. Oke, ini sudah. Ini artinya apa? Ini artinya kita mengecek apakah buttonnya sudah terdeteksi apa belum, sudah terklik apa belum. Jika sudah, kita ingin mengarahkan page ini ke halaman yang baru. Kita beri nama saja main page, new, intent. Nah, ini di sini yang pertama apa? Di sini yang pertama adalah class yang kita kerjakan ini. Oke, kita berikan this karena kita mengerjakannya pada result page ini ya. Kita arahkan ke main activity. Jadi kita sesuaikan namanya. Kita berikan main activity.class. Mengapa .class? Karena di luar dari file yang kita kerjakan ini. Lalu kita tambahkan start activity di sini, lalu berikan to main page sesuai dengan yang kita berikan tadi di atas ya. Oke, sudah selesai. Kita cek dulu UI-nya. Oke, di sini untuk berat badan kita belum mengganti input type-nya ya, tipe inputnya. Kita harus menggantinya dengan font. Supaya apa? Supaya keyboard pada user ini tidak dapat huruf ya, jadi hanya muncul angka saja. Karena tidak mungkin kalau berat badan diberikan huruf. Ini juga sama. Input type-nya kita berikan font. Lalu untuk result page-nya ini sudah betul, tinggal yang result ini. Ini kalau kita berikan huruf akan terlalu ke samping ya, dan terlalu kecil hurufnya. Maka kita akan berikan text alignment di sini center. Lalu untuk text size-nya menjadi 25 dp. Oke, cukup. Kita restart saja aplikasi kita.
kita masukkan, ini bebas 60, sorry ini berat badan 60, 59 kita enggak, ini 160. Oke, kita calculate. Yap, hasilnya berat badan berlebih. Sudah cukup ya untuk aplikasi ini. Cukup membantu jika kalian ingin mengecek apakah berat badan Anda termasuk ideal atau tidak. Cukup sekian untuk coding kita ya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kalian tuliskan di komentar. Sekian dan terima kasih.